saya rasa Barada itu sudah mengatakan sejujur-jujurnya. Dari saya secara awam melihat dari posturnya, mimiknya, matanya, cara dia menyampaikan, beda dengan yang lainnya. Terkait dengan Barada sebagai justice collaborator itu, saya melihat keluarga korban Yosua ini sudah minta-minta juga untuk diringankan gitu. Ya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya apa kepada Baradae, saya justru balik bertanya, seandainya kasus ini tidak terbongkar, apakah dia merasa bersalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Dan kita akan masuk pada sesi yang kelihatannya serius. Masalah yang beberapa bulan ini begitu mengemuka di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kita akan bahas persoalan justice kolaborator yang tersemat pada Eliezer pada kasus Sambo. Dan kita akan kupas pada dua perspektif yang menarik. Satu dari sisi hukum pidana, termasuk praktek dari hukum itu, dan dari perspektif fikih Islam. Sudah hadir di studio Banten Podcast 3 pakar yang memang kehadirannya kita undang secara spesial, mengingat perkembangan pada kasus ini begitu luar biasa, pro kontra terhadap peran justice kolaborator yang disematkan pada Eliezer. Nah, walaupun tidak diperkenalkan secara dalam, saya pikir sahabat-sahabat Banten Podcast sudah lama mengenal narasumber yang hebat yang selalu hadir di Banten Podcast. Saya mulai dari Pak Kiai Matin, tokoh masyarakat Banten dan juga pakar dari sisi fikih Islam. Kemudian ada Pak Agus, Dekan Fakultas Hukum Untirta, dan satu lagi ada Mas Jo, beliau dosen dari FKIP Untirta sekaligus praktisi hukum dan pendiri dari RAS, Studi Masyarakat dan Hukum. Nah, kalau sapaan akrab kita di lingkaran dekat Mas Jo ini selalu manggilnya Prof. Jadi kita tetap panggil dengan sapaan akrab tersebut. Nah, untuk mengingatkan sahabat Banten Podcast pada perkembangan kasus yang luar biasa ini, pada kesempatan pertama mungkin kita minta review dulu dari Pak Dekan untuk menceritakan secara singkat bagaimana awal kasus ini sampai tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Silakan Pak Dekan. Ya, terima kasih Kang Ihsan. Izin Pak Kiai, Prof. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Kang Ihsan, ketemu lagi ya di kesempatan sekarang ini. Kita akan diskus mengenai kasus Sambo ya. Di mana di sini sedang banyak diperbincangkan dengan keluarnya dakwaan ya. Keluar dakwaan dari pihak jaksa yang berkaitan dengan Baradae ya, di mana Baradae ini sudah disematkan sebagai justice collaboration, dan yang lainnya itu seperti Sambo, kemudian PC, kemudian Kuat dan Ricky Rizalnya itu kan ya, masing-masing memiliki dakwaan yang berbeda-beda. Nah, kalau kita berbicara mengenai kasus ini, saya melihatnya ini mereka ini seperti sedang memerankan acting. Masing-masing mempertahankan perannya masing-masing untuk meyakinkan bahwa perannya itu adalah peran yang terbaik. Tanpa mengindahkan mereka itu sebetulnya semuanya salah. Gitu. Yang namanya salah sudah saya akui salah. Nggak usah berakting ini itu untuk apa? Gitu. Memang kalau berbicara kata Pak Kiai kan pasti hablum minallah hablum minannas. Oke, hablum minannasnya itu bisa mengelabui dengan acting yang bagus.
Kalau hablum minallah nggak bisa menghindar. Nah, kaitannya dengan ini saya langsung penggal ke bagian dakwaan. Kalau di awal pasti panjang. Nah, ini mulai berkecamuk publik ini pada saat dakwaan pertama itu untuk Sambo itu seumur hidup. Kemudian PC, Kuat Ma'ruf dan Ricky itu hanya 8 tahun. Sedangkan Barada E ini, nah Barada E ini, Eliezer ini bisa dibilang dia itu didakwa 12 tahun. Menurut saya, apakah itu sesuai atau tidak sebagai seorang justice collaboration? Kalau dilihat, kita harus bisa melihat siapa itu Barada E, karena untuk menjadi justice collaboration itu sangat berat sekali konsekuensinya dan kompensasinya, gitu. Tidak main-main. Itu pengadilan yang menetapkan. Nah, tetapi kenapa dakwaannya justru lebih dari yang 3 orang tersebut, gitu. Kalau Sambo mungkin ya itu seumur hidup. Nah, itu kalau saya lihat itu hak para jaksa, gitu, berdasarkan alat bukti yang mereka sudah gali, berdasarkan teori-teori dan lain sebagainya, sehingga menetapkan seperti itu. Tapi saya pribadi menyatakan itu tidak adil. Tidak adilnya apa? Pertama, kita berbicara Barada E. Barada E itu kan justice collaboration. Di situ dia itu bagian dari Don Plager ya. Dia adalah dari Dader. Dia itu Plager. Plager itu adalah pelaku. Pelaku itu sebetulnya yang mengetahui jalannya perkara tersebut dari A sampai Z. Sedangkan Sambo itu adalah Don Plager yang menyuruh. Nah, mungkin hanya itu saja yang dilihat oleh jaksa. Tidak melihat bahwa si Plager ini, si pelaku ini, Barada ini adalah justice collaboration. Nah, sebagai justice collaboration itu harusnya itu bisa kolaborasi. Apa sih justice collaboration itu? Itu berkolaborasi mengenai hukum tentang peristiwa yang sebenar-benarnya. Itu disumpah loh, tidak sembarangan. Jadi harus berkata sejujur-jujurnya, berkata sebenar-benarnya, dan tidak merekayasa. Saya rasa Barada itu sudah mengatakan sejujur-jujurnya. Dari saya secara awam melihat dari posturnya, mimiknya, matanya, cara dia menyampaikan, beda dengan yang lainnya. Harusnya Barada itu diberikan kesempatan itu oleh jaksa untuk mengeksplor, dan diberikan kesempatan apa? Karena sudah berjasa, ya. Justice collaboration itu harusnya berkolaborasi dong dengan jaksa, bukan hanya dengan hakim. Jadi dia harusnya digali untuk apa justice collaboration itu? Untuk mengungkapkan, mengutarakan kejadian yang sebenarnya dengan jujur, sebenarnya, dan yang kedua dalam rangka mengumpulkan alat bukti. Ya. Jadi tanpa adanya justice collaboration sebenarnya jaksa ini gelap, banyak hal yang bisa digali. Tetapi kalau dengan penetapan sanksi 12 tahun itu untuk seorang justice collaboration menurut saya tidak adil. Karena dia bukan hanya dia sebetulnya harusnya tidak dituntut selama itu, tetapi pada saat di dalam penjara ataupun di luar penjara, keselamatan dia dan keluarga dia bagaimana? Karena itu pasti terancam. Menurut Pak Dekan, pantasnya berapa tahun tuntutan? Kalau menurut saya pantasnya maksimal itu 5 tahun, maksimal itu loh. Maksimal. Bisa di bawah itu karena dia sudah memberikan keterangan yang sebenar-benar, yang membuat situasi yang pada berperan bermain sinetron ini terungkap sedikit demi sedikit. Gitu. Oke, Pak Dokter. Saya ke Prof Jo dulu. Apa sih hak-hak istimewa dari justice collaborator? Ini saya akan mulai dari konstruksi ya, dari konstruksi mengapa ada justice collaborator. Tujuan justice collaborator adalah mencari clue yang hilang yang tidak bisa ditemukan. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat besar,
spesifik dan tidak bisa dimungkinkan proses pengungkapan seperti yang tadi Pak Dekan bilang itu untuk mencari fakta, untuk mencari kebenaran yang real, yang ada di lapangan. Itu tidak bisa diperoleh oleh jaksa. Sehingga satu-satunya peluang adalah meminta orang-orang yang terlibat dalam kejahatan itu untuk menjadi bagian yang mengungkap fakta. Jadi ini konstruksinya. Justice collaborator itu fungsinya. Jadi jaksa sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk mencari pembuktian. Ya, ini baru dimungkinkan untuk dibuka justice collaborator. Jadi spiritnya begitu. Nah, jika dalam kasus kriminal seperti ini, kriminal biasa yang tadi dikisahkan, orang-orang sudah gamblang kok. Persoalannya adalah ada banyak versi kegamblangan itu. Setiap orang tadi sudah menyatakan, disampaikan oleh Pak Dekan itu, ini ada aktor-aktor kesalahan. Mereka bertahan dengan sendiri-sendiri. Nah, tidak mampukah sistem pidana kita, penyidik kita, untuk mengungkap itu? Nah, ini problemnya itu. Tidak mampukah sistem penyidikan kita mengungkap banyaknya versi dalam kasus itu? Sehingga dimungkinkan untuk dimunculkan dengan menggunakan justice collaborator. Nah, semestinya ini hanya muncul dalam kasus seperti korupsi, di mana tidak mungkin diketemukan fakta-fakta kecuali orang itu menyampaikan. Nah, justice collaborator itu fungsinya itu. Nah, bukan orang-orang yang sudah terang dan jelas, terus kemudian tidak mampu melakukan verifikasi, nah, terus kemudian dimintakan justice collaborator. Jadi ini hanya merupakan game sajalah. Ini hanya merupakan game, meminta ini menjadi Kalau hak-hak istimewa yang melekat pada justice collaborator apa aja? Tadi saya sampaikan itu dalam kondisi kejahatan tertentu. Nah, tentu dia akan diberikan banyak keringanan. Diberikan banyak keringanan. Terus kemudian ia bersaksi untuk melawan yang sebaliknya. Biasanya itu akan diberikan percobaan. Oke, Sifatnya apa yang percobaan. bisa dikoreksi oleh Prof? Ya, kita hanya Dalam melihat ini sebuah kasus ini? ya katakanlah ini sebuah pertunjukan tentang enforcement. Dan kita sedang diberi suguhan drama penegakan hukum. Dan di situ juga akan menjadi bahan ujian kita untuk melihat sebenarnya instrumen-instrumen hukum kita bergerak sesuai dengan spirit awalnya ketika ia disusun, ataukah ia bergerak by request. Oke. Gitu. Jadi ada sesuatu yang salah ya, Pak Dekan ya, Prof ya, dalam konteks penempatan Eliezer dan tuntutan jaksa penuntut umum ya. Kalau saya tidak mengatakan salah, itu hak jaksa. Oke. Tetapi Betul. jaksa tidak melihat posisi yang disematkan kepada Baradae sebagai justice collaboration yang harusnya tadi itu diberikan hak istimewa, diantaranya diberikan perlindungan dari LPSK. Yang kedua, diberikan dakwaan yang ringan karena sudah membantu dalam hal mencari alat bukti. Fakta-fakta. Predikat itu siapa sih yang berhak menentukan? Pengadilan yang berhak, karena mengajukannya ke Pengadilan dimohonkan. Oke, Pak Dekan, Prof Jus, sebentar kita coba lihat dari perspektif Pak Kiai Matin, bagaimana memandang kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jadi menarik ketemu Pak Dekan, Prof. Kalau Islam itu kan pertama sangat memperhatikan soal penghilangan jiwa ya. Itu hukumannya berat, yaitu kisos. Orang dulu, ini dulu lah kerangkan. Kenapa orang membunuh harus dibunuh? Bahkan dalam perdebatan para ulama itu cara membunuh itu yang setimpal. Kalau misalnya membunuhnya dengan dilempar batu, maka dia dilempar batu gitu. Kalau membunuhnya disetrum, ya dia juga harus disetrum gitu. Tetapi kalau dalam konteks tadi Baradae ini, saya melihat begini ya, apakah Islam itu sekejam itu? Tidak sebetulnya. Karena di samping had itu hudud namanya, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah,
ada juga diserahkan kepada keluarga yang dibunuh. Jadi tidak selalu orang yang membunuh lalu harus dihukum dengan dibunuh pula. Kalau keluarga yang terbunuh ini memaafkan, baik itu memaafkan dengan ada catatan membayar diat ataupun memaafkan dengan membebaskan sama sekali. Membayar diat itu apa? Diat itu semacam apa ya? Kadede mungkin ya. Kalau bahasa sederhananya kadede lah ya. Dan dalam ayatnya itu si keluarga korban ini juga ada diberikan satu peluang, apa, dijanjikan sebuah pahala yang besar ketika memaafkan, dan itu menjadi bagian sodakoh dari yang meninggal ini. Tapi lagi-lagi ini bukan berarti peluang orang untuk biasa enaknya membunuh, karena hukumannya tetap berat. Nah, lalu dalam kasus Sambo ini terkait dengan Barade sebagai justice collaborator itu, saya melihat keluarga korban Yosua ini sudah minta-minta juga untuk diringankan gitu. Ya, kalau tidak salah begitu yang saya itu. Saya memang mengikuti perkembangan ini. Gitu. Iya. Nah, makanya tatkala ribut didakwa oleh jaksa dengan tuntutan 12 tahun lebih dipandang tidak adil dibandingkan dengan PC dan RR-nya itu ya. Ya ini juga kalau dari sudut pandang Islam, di pandang fikih ini, itu keluarganya sudah memaafkan. Jadi kalaupun ada tuntutan sampai bebas atau bersyarat itu dimungkinkan. Kalau saja misalnya di KUHP ada pasal itu. Sayangnya tidak ada ya. Belum ada, mudah-mudahan nanti ada. Tapi Ya. saya pernah mendengar. Oh ya, kalau itu mungkin spirit dari ini restoratif justice. Ya, restoratif. iya. Oh iya bisa, dimungkinkan Iya. dengan ada restoratif. Jadi belum ada peluang untuk, Peluangnya di restoratif justice itu. tapi nggak ada di dalam Belum. ketentuan pasal-pasal. Belum, saya bilang Gitu ya? bukan nggak ada, mungkin ke depan ada. Ya. Restoratif justice itu sudah menjadi undang-undang di Indonesia, ia bisa diterapkan. Persoalannya restoratif ini harus merupakan tadi para pihak itu bersama-sama duduk kemudian untuk menyatakan mari kita selesaikan ini secara dikembalikan keadilannya kepada para pihaknya masing-masing. Jadi yang rugi itu mendapatkan diat, yang terluka mendapatkan diat, yang melakukan itu mengakui kesalahannya dan kemudian meminta maaf. Gitu. Jadi dikembalikan lagi ruhnya gitu, bukan kepada ultimum remedium berupa pemidanaan ya itu. Saya pernah dengar dari Pak Dekan kan ya. Iya, Ada itu. restoratif justice. Jadi kalau dari sudut pandang Islam seperti itu. Makanya ketika orang misalnya mengetengahkan fikih Islam dalam konteks jinayat pidana, yang dimunculkan kekasarannya seolah gitu ya, tidak manusiawi orang membunuh dibunuh. Padahal ada terusannya ayat itu. Gitu. Oh iya. Ada terusannya. Ini yang jarang disampaikan itu. Sehingga orang takut duluan. Tapi saya pernah mendengar juga komentarnya siapa itu yang mantan hakim apa kalau nggak salah, bahwa Barada ini dimungkinkan lepas dari hukuman. Hak hakim itu nanti. Iya, hakim ya. Dimungkinkan ada pasal berapa gitu yang beliau sampaikan. Tapi yang jelas dalam Islam begitu, Pak. Iya. Ketika keluarganya itu sudah betul-betul maafkan. Pemaafan ini karena mungkin didorong oleh bahwa Barada itu menjadi justice collaborator tadi, sehingga hal-hal yang sudah dihilangkan fakta-fakta alat bukti itu lalu bisa terungkap karena ini ya dalam Islam mestinya bebas gitu. Prediksi Pak Dekan dan Prof. Jo sebagai praktisi untuk melihat kemungkinan bisa lebih ringan atau kemungkinan bebas pada wilayah hakim seperti apa? Kalau izin, menurut saya itu, mohon maaf, walaupun itu hak jaksa memberikan dakwaan, tetapi sangatlah tidak adil. Karena melihat dari Barada ini tidak ada niatan untuk membunuh. Dia itu
dasarnya kan dari Brimob. Yang namanya Brimob itu siap perintah, doktrinnya betul-betul. Jadi misalkan siap laksanakan, dor gitu kan, karena sudah terdoktrin gitu. Dan itu dia kan disuruh atasan yang kliknya apa, ratingnya 18 tingkat itu kalau tidak salah itu, dengan seorang jenderal bintang 2 Kadif Propam memiliki wewenang yang luas. Jadi dia itu memang tidak ada niatan, kecuali dia udah ada niatan, udah pegang senjata atau apa, bunuh ya komandan gitu tuh. Ini kan tidak ada. Nah, kalau kita berbicara Ricky Richard kan bisa menolak, ya beda basicnya. Ricky Richard kan basicnya kan dari Polantas, doktrinnya beda. Masa orang ngelanggar ditembak? Ya, tapi kalau doktrin Barada, kenapa dia mau melakukan? Karena doktrinnya itu doktrin semi militer kan, Brimob itu. Nah, kalau saya melihat hal ini harusnya jaksa itu lebih jeli tanpa adanya justice collaborator dari Barada ini. Tidak mungkin banyak fakta-fakta yang terkuak di pengadilan. Itu harusnya merasa terbantu. Nah, kalau harapan, kalau prediksi saya sih turun. Karena hakim saya lihat sampai dengan saat ini alhamdulillah masih stabil gitu ya. Tidak ada yang istilahnya masuk angin. Karena sebelum sidang mungkin minum tolak angin semua. Kalau tolak angin dikerok aja. Gitu ya. Hakimnya semua saya lihat ini semua masih fokus semua gitu. Mudah-mudahan dengan kefokusannya hakim bisa melihat sisi dari Baradae yang sebagai justice collaborator bisa dikurangi, atau bahkan dengan adanya kata maaf dari keluarganya dibebaskan dengan persyaratan tertentu. Karena apa, yang dimaafkan hanya Baradae aja loh, yang lain tidak oleh keluarganya. Gitu. Bahkan pada saat dakwaan tidak menyinggung masalah Baradae, yang disinggung malahan yang 8 tahun itu semua, oh itu tidak adil gini gitu. Baradae kan sebetulnya sudah lepas lah, karena dia secara psikis dan secara mental dia tertekan kan dengan adanya doktrin perintah, akhirnya der gitu kan. Prof Jo, ada kasus yang bisa disandingkan, dikomparasi? Kalau di kasus ini tidak bisa menduga ini arahnya kemana, karena ada hal-hal yang di luar KUHAP, ada hal-hal yang di luar KUHAP, ada hal-hal yang di luar praktek lazim peradilan kita. Contohnya penggemar, bagaimana penggemar itu bisa datang berjibun, memenuhi ruang sidang, memenuhi pemberitaan, ricuh. Dan itu mempengaruhi. Bukan, persoalannya ini menandakan ada orkestrasi. Ini menandakan ada orkestrasi. Kalau saya membacanya seperti itu. Ya. Mungkin jelang 2004 masalah. Jadi ada bau-bau. Itu orkestrasi ya. Ini akan menarik di situ. Mengapa ditanya bagaimana prediksinya? Saya nggak bisa memprediksi karena ada hal-hal yang cukup akrobatik ya. Di luar KUHP, di luar KUHAP, bukan KUHP, di luar KUHAP itu tentang bagaimana persidangan itu menjadi ruang jumpa fans, itu yang menarik. Padahal itu ruang steril kan. Itu ruang yang dihormati kan semestinya itu. Kok bisa seperti itu muncul? Lalu bagaimana posisi Eliezer kalau kemudian tidak diindahkan predikat justice collaborator? Saya tidak bisa masuk ke wilayah itu ketika tidak bisa melihat fakta-fakta yang otentik. Kalau hanya menggunakan teks, fakta-fakta berita, itu tidak bisa kita simpulkan dalam statement-statement ya. Posisi Baradae itu menjadi hal yang unik dalam kasus ini karena ia justru mampu memberikan kesaksian yang memberikan lampu terang, membuat terang hal-hal yang semula abu-abu. Nah, kalau cerita tentang reputasinya yang seperti ini, dia membuat terang, semestinya hukum punya sudut pandang yang berbeda. Nah, saya mengembalikan kepada spirit penegakan hukum kita. Jadi, di situ pengujiannya. Prof juga sepakat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun pada Eliezer itu tidak tepat. Saya tidak bisa masuk ke situ. Okay. Tidak bisa masuk ke situ. Pak Aki punya contoh-contoh kisah di masa
kehidupan Nabi atau Iya, yang jelas gitu Pak. Kalau dalam Islam udah jelas ya Pak. Kalau pembunuhan itu kisos, tetapi tidak selalu kisos. Artinya tidak selalu dipidana. Ada di situ ruang dimaafkan, dan pemaafan itu bisa jadi diganti dengan denda berupa materi 100 onta misalnya. Ada juga yang dibebaskan sama sekali gitu. Nah, kedudukan yang dibebaskan seperti apa yang mungkin dalam konteks kekinian bisa jadi justice tadi, kemudian bisa jadi karena memang dia di bawah pengaruh kekuasaan perintah, apa namanya itu istilahnya. Nah, itu ada pendapat juga yang mengatakan istilahnya mukroh dan orang yang dipaksa dan orang memaksa. Ya. Dalam satu pendapat ulama yang dipidana itu ya orang yang memaksa. Kalau itu perintah yang memang ada relasi kuasa. Gitu. ini saya yakin ini Pak Kiai, Pak Dekan, Prof Jo pasti kan nggak kenal secara pribadi dengan Eliezer. Tapi saya menangkap suara simpatik. Suara simpatik Pak Kiai yang menginginkan Eliezer bisa berkemungkinan bebas, kemudian Pak Dekan lebih ringan dengan tuntutan yang maksimal 5 tahun, kemudian Prof Jo juga yang mengatakan Eliezer sebagai penerang begitu. Nah, saya ingin tanya pertanyaan terakhir secara personal dari masing-masing narasumber, simpatik atau tidak dengan apa yang diperankan oleh Eliezer. Nah, kemudian supporting moral apa secara pribadi yang bisa disampaikan kepada sahabat Banten Podcast? Ya. Silakan, siapa yang ingin memulai? Dulu ya. Boleh. Oke, dulu aja. Saya bukan konteks simpatik. Oke. Bukan konsep simpatik. Tetapi ini konteks penempatan hukum. Oke. Tadi Islam itu kisos. Tapi ternyata tidak berhenti di situ. Ada dimaafkan. Dimaafkan ada dua model. Dimaafkan dengan syarat membayar, dimaafkan memang lepas sama sekali. Tentu ini ada syarat-syarat. Nah, pertanyaannya, kalau saya nih ke Pak Dekan, Pak Prof, ini jaksa mewakili siapa? Jaksa mewakili negara, pemerintah. Apakah juga tidak mewakili korban? Kan gitu. Semuanya kan diwakili oleh jaksa ini. Yang dituntut juga diwakili agar tidak dijamah oleh hukum yang sewenang-wenang. Kan gitu. Betul. Si korban juga diperlakukan secara adil karena sudah korban. Nah, sekarang korbannya gitu loh. Pihak ahli warisnya itu sudah memaafkan. Apakah ini kemudian dijadikan satu pertimbangan jaksa dalam konteks tuntutannya atau tidak, ditambah lagi dengan justice collaborator tadi. Kalau sekali lagi dalam Islam ini bukan soal simpati tadi saya bicara, tapi betul-betul itu loh dalam Islam itu tidak sekejam itu. Artinya peluang untuk dimaafkan dalam sudut pandang hukum Islam itu tetap terbuka. Walaupun pada kasus pembunuhan dan sudah adanya penghilangan nyawa. Ya, apalagi ini diketahui ada relasi kuasa tadi, gitu apa yang disampaikan Pak Dekan tadi ya. Karena ya gimana sih kelasnya gitu. Lalu terbukanya apa yang tadinya agak abu-abu atau gelap itu menjadi terang benderang, ya salah satunya. Nah, yang lebih menarik kan kalau dalam konteks Islam, ini keluarga korbannya sudah meminta agar Eliezer itu seringan-ringannya. Ini persoalannya. Nah, kalau dalam konteks Islam, ya mestinya ringan gitu. Oke, gitu. Terima kasih Pak Dek. Izin saya akan statement terakhir. Saya sepakat dengan Pak Kiai tadi. Yang pertama, saya bukan simpati, tetap yang dilakukannya salah, menghilangkan nyawa. Dan saya berbicara juga secara normatif. Itu. Pertama, tadi mengutip kata Pak Kiai, jaksa ini mewakili siapa? Kalau mewakili negara berarti mewakili yang melaporkan siapa? Korban. Kalau korban di situ sudah memaafkan, kenapa kok kayak tidak mendengarkan? Sedangkan seharusnya seorang justice collaborator itu
itu dianggap, ini seperti tidak dianggap oleh jaksa dengan dakwaannya lebih tinggi dari yang 8 tahun tadi. Nah, ini khawatir nanti imbasnya ke depan, bad precedent. Nanti ke depannya tidak ada yang mau jadi justice collaborator lagi. Waduh, ini kan kasus seperti ini, jadi justice collaborator mencerahkan seperti kata Prof tadi, menerang-benderangkan perkara, membuka fakta-fakta di pengadilan, ternyata hukumannya malah berat, lebih berat daripada yang lainnya, 3 orang yang lainnya. Akhirnya pada kapok nantinya. Kalau kapok kan repot kan, nggak ada yang mau jadi justice kolaborator. Nah itu bubarin lagi LPSK. nah itu nanti LPSK itu nggak ada kerjaan lagi nanti untuk ini melindungi saksi, apalagi justice kolaborator itu ya. Itu dari saya. Oke, Prof ya. Kalau saya bersimpati kepada hakim ya. Saya bersimpati kepada hakim. Bagaimana nanti hakim akan benar-benar dia harus menunjukkan kemampuan hermeneutika hukum yang luar biasa ya dia. Karena banyak saksi ahli ditampilkan, banyak orang ditampilkan, banyak sumber ditampilkan, banyak narasi ya, banyak narasi yang disodorkan. Ya. Ya, ini adalah ujian hermeneutika bagi para hakim. Nah, kalau misalkan pertanyaannya apa kepada Baradae, saya justru balik bertanya, seandainya kasus ini tidak terbongkar, apakah dia merasa bersalah? Ya, setelah sebelumnya semuanya masing-masing punya skenario. Oke sahabat, suara dari Banten untuk persoalan yang begitu menyita perhatian kita, dan tentu saja mata Anda tetap dibutuhkan untuk bisa mengawasi agar keadilan bisa tegak setegak-tegaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada sesi pembahasan hukum yang lebih keren ke depan. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih.